Andri mengamati The Fed nih yang nampaknya memang masih cukup galau ya untuk memangkas suku bunganya. Sementara kalau kita lihat di tahun lalu kan The Fed Iya. ini memberikan sinyal akan memangkas suku bunganya sebanyak Mhm. 2 kali. Mhm. Kita tunggu nih Pak sampai dengan Iya. bulan September Iya. 2025 juga nampaknya mereka masih cukup Iya. galau karena Iya. melihat data-data ekonomi di Amerika Serikat yang Iya. nampaknya belum menunjang begitu ya Hmm. langkah dari The Fed untuk memangkas suku bunganya. Dari kacamata Anda Pak, apakah The Fed akan memangkas suku bunganya di bulan September ini, dan jika ternyata nanti The Fed memangkas suku bunganya, mungkin di berapa sebetulnya The Fed akan memangkas suku bunganya, atau mungkin di sisa tahun 2025 ini berapa sebetulnya yang paling ideal begitu ya, berapa kali bagi The Fed untuk memangkas suku bunganya? Baik, Mbak Sinta, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu karena memang valid untuk lihat guidance ya. Jadi kalau kita lihat dari guidance-nya The Fed sendiri belum berubah. Jadi dari 4,5% akan ada pemangkasan 2 kali ke 4%. Kalau guidance yang lebih panjang lagi dari 4,0%, 4% kemudian ke 3,5% tahun depan. Dan bahkan kalau kita lihat long term-nya beyond 2027 itu Fed Fund Rate akan berada di antara 3 sampai 3,25%. Jadi dari guidance tersebut sebenarnya sinyalnya jelas bahwa dari yang higher for longer, kemudian high for longer, sekarang how low can you go sebenarnya. Seberapa agresif The Fed kemudian akan memangkas. Tentunya kalau kita lihat dari probability sampai dengan hari ini, market memang sudah menilai akan sekitar di atas 85%. Minggu depan The Fed akan memangkas 25 basis. Nah, kita tunggu aja. Memang sekarang yang menjadi pertimbangan The Fed tadi yang saya sampaikan adalah angka inflasi pasca pengenaan tarif. Ya, seberapa nih? Kalau The Fed udah bisa membaca, sebenarnya mereka akan dengan sangat prudent tentu saja akan memangkas suku bunga acuannya. Karena indikatornya, kalau kita lihat indikator yang di perekonomian Amerika Serikat sendiri sekarang juga relatifly melandai gitu ya. Bukan menuju resesi tapi melandai, dan sudah cukup alasan sebenarnya untuk The Fed memangkas suku bunga acuannya. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian apa implikasinya buat Indonesia dan emerging market secara umum? Kalau kita lihat ya memang ada opportunity tadi yang saya sampaikan bahwa semester 2 ini harusnya di luar dari volatilitas yang disebabkan oleh faktor geopolitik, statement Trump daily ya. Tapi sebenarnya guidance secara mid dan long-nya itu relatif lebih jelas. Market sekarang udah relatif lebih price in lah impact dari tarif ya. Geopolitik juga udah relatifly sebenarnya tidak lagi menimbulkan shock yang tinggi. Misalnya ketika terjadi shock di Middle East, harga minyak nggak langsung kemudian menuju ke dekat $100 per barel misalnya, relatively range-nya masih bisa diantisipasi oleh market. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian akan bisa membuat global investor menjadi risk on ke emerging market, including Indonesia, gitu. Baik, lalu kalau dikaitkan dengan langkah dari Bank Indonesia yang kalau kita lihat Bank Indonesia ini justru lebih awal atau lebih dulu ya, cukup berani juga mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya. Sudah 4 kali ya Pak ya memangkas suku bunganya. Nah, dengan akhirnya mungkin The Fed nanti akan memangkas suku bunganya, apakah ini juga Bank Indonesia perlu juga untuk mengambil langkah memangkas suku bunganya, atau sebetulnya bagi Bank Indonesia untuk saat ini Pak, apakah masih memiliki ruang untuk bisa memangkas suku bunganya kembali? Ya, tentu saja kalau kita bicara apakah memiliki ruang, ya, yang perlu kita lihat kan ada dua ya. Bagaimana kemudian ekspektasi dari nilai tukar terhadap US dollars. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai tukar US dollar ya yang tercermin dalam dollar index itu prediksinya itu atau ekspektasinya itu memang akan weakening. Jadi dolar akan relatif melemah terhadap nilai tukar global ya, major country termasuk juga dengan emerging markets. Nah, dari sisi ini sebenarnya sudah terefleksi dalam nilai tukar mata uang regional terhadap US dollar yang sudah menguat. Yang masih lagging adalah Indonesia. Kalau dilihat dari data dollar index dan juga USD IDR, kita memang belum searah tuh di dalam beberapa bulan terakhir. Jadi masih ada ruang kemudian dalam penguatan rupiah terhadap US dollar. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, inflasi domestik. Inflasi domestik itu relatif manageable dalam rentang targetnya di Bank Indonesia. Jadi dari dua faktor tersebut memang menurut kami tidak ada alasan kemudian kemarin tidak memangkas suku bunga acuan. Makanya dalam 2 bulan terakhir kita call-nya non-konsensus cut rate gitu ya.
Dan ke depan seperti apa? Kita melihat bahwa adanya ruang 25 basis lagi kemudian di tahun ini paling tidak bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuannya, dan tahun depan itu kita melihat ada lagi ruang untuk 25 basis lagi. Jadi cycle yang high for longer, higher for longer harusnya juga kemudian menjadi low, ya Pak. Bayangan kami juga lower for longer gitu ya, harusnya dalam kaitannya untuk support juga kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu. Baik, dengan adanya peluang atau juga ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya, apakah ini juga menjadi salah satu sentimen yang mungkin bisa menciptakan atau mendorong capital inflow ke tanah air? Ya, kalau capital inflows tentu saja pertama yang perlu dibangun adalah trust kepada Indonesia sendiri. Dilihat dari dollar index dan juga rupiah, kita yang memang relatively lagging dibandingkan dengan emerging market. Gap ini yang kemudian memang kalau kita lihat ada faktor idiosinkretiknya sendiri, yaitu adalah faktor di Indonesia. Ketika kita sudah mulai membalikan trust tersebut, sebenarnya udah relatif confident buat capital flows untuk lebih masuk banyak di Indonesia di dalam semester 2 atau bahkan di 2026 nanti. Tantangannya tentu saja adalah kepada narasi kepertumbuhan. Jadi memang narasi pertumbuhan itu akan sangat menarik bagi investor karena kita persaingan antar negara ASEAN pun juga semakin tinggi nih. Kita selalu dibandingkan dengan peers, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Filipina misalnya. Kalau memang, jadi bagi saya memang penting tuh narasi yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Presiden, ya di luar dari angka 8%, memang kita mesti tumbuh beyond dari angka yang selama ini ada, yaitu di 5%. Baik.